Oke, di video sebelumnya gue udah bahas tentang konsep-konsep trigonometri, tentang sudut, tentang sisi, terus satu tentang ini ya, perbandingan trigonometri yang sederhana gitu. Gue ulas ulang. Jadi misalkan ya, gue punya segitiga ya. Jadi dengan mempunyai sisi alfa di sini itu A, B, C. Oke, gue review ulang ya. Maka nilai dari sin alfanya apa? Ya udah, depannya sudut dibagi sama miring kan, sisi miring sini. Nah, gitu. Berarti A per C ya. Nah, cos alpha kalau sebentar, kalau ini ya, kalau nilai dari cos alpha itu juga sama nih. Nah, bawah sini yang nempel sama sudut ini, yang B ini, itu dibagi sama sisi miring, berarti B per C. Gitu. Nah, nanti juga tan alpha itu itu perbandingan antara si A ini dengan si B ini. Depan sudut dibagi bawah sudut ini ya. Berarti A per B gitu. Nah, ini kan untuk yang sederhana ya, sederhana. Atau basicnya lah ya. Sekarang gimana kalau gua terapin di ini. Nah, ini dia nih. Jadi kita akan bahas tentang sudut istimewa. Oke, ini temanya di sini di video kali ini ya. Tema besar di sini adalah sudut istimewa. Oke. Nah, inilah sudut istimewa, ada 0 derajat, ada 30, ada 45, ada 60 dan ada 90 derajat ya. Nah, berapa nilai dari sin 0 derajat, cos 30 dan sebagainya, oke. Jadi gua akan bahas saat ini di video ini ya. Oke. Jadi pertama-tama gua mau cari dulu, bentar gua isinya nanti pakai pakai warna merah aja deh. Nah, nanti gue isi kotak-kotak ini banyak ya, pakai warna merah. Nah, gue mau cari dulu nih nilai dari sin 0, cos 0 sama tan 0 berapa. Oke? Ya. Nah, coba. Jadi kalian bayangin deh. Kalian ceritanya ini, jadi gue bikin ini ya, ini BTW ini alfanya ya. Si semua sudut ini adalah alfanya yang sama kayak tadi yang ini. Oke. Jadi kalian bayangin nih, alfanya tuh 0. Jadi gimana? Jadi kalian bikin serapet-rapetnya mungkin kan. Nah, bikin rapet. Jadi ini misalkan Misalkan ini A lagi. A-nya ini deh. A, ini B, ini C. Ya. Aduh. Kacau balau nih. Ntar. Nah, gue ulang deh. Ini sekecil-kecilnya gitu kan. Ini A, ini B, ini C. Oke. Nah, kecil banget. Sampai benar-benar kecil sekali gitu ya. Nah, sehingga nanti kalian hasilnya segitiga kan begini kan. Rata semua ya kan. Ini A, ini B, ini C. Nah, ini udah 0 derajat nih ya. Nah, kalian kan lihat kan, ternyata nilai dari, kita simpulin ya, nilai dari si B itu sama kayak C kan. Nah, kan sama-sama lurus ini. Sedangkan nilai A-nya berapa? Oh, ternyata A-nya 0. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, simpulkan, sin dari 0 derajat itu berapa sih? Nah, sin dari itu kan definisinya kan udah gue jelasin di video sebelumnya. Depan, sama yang tadi juga gue review. Ini depan dibagi miring. Nah, nilainya kan A bagi C kan, berarti A-nya kan 0. 0 dibagi sama C, ya udah 0 berapapun, kalau 0 mau dibagi 1000 kayak bagi berapa kayak hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi ternyata sin 0 derajat adalah 0 gitu. Sekarang nih cos 0 derajat. Coba kita lihat. Ini kan sama aja bawah bagi miring ya. Teman kan ceritanya nih mereka nih sama nih kan, B sama dengan C. Ya udah B per C. Coba bayangin. Berarti sama kan, coret-coret berarti hasilnya 1 gitu ya. Berarti hasilnya 1 gitu, 1. Nah, jadi
kesimpulannya nilai dari cos 0 derajat ini adalah 1. Nah, sekarang nilai tangan nih, nilai tangan. Ya udah, A per B kan? Nah, coba kita lihat, A-nya kan 0, B-nya kan juga sama tadi ya. Mau A per C 0, A per B juga 0. Berapapun 0 dibagi berapapun ya hasilnya tetap 0. Kecuali 0 bagi 0 ya. Itu hasilnya tak terdefinisi. Nah, jadi tan 0 itu hasilnya 0. Nah, itu tahap pertama. Tahap selanjutnya nanti kita bakal isi tabel dari apa ya? Dari 45 derajat dulu deh. Gue mau ngisi yang ini dulu. Oke. Nah, 45 derajat ya. Nah, biar kalian gampang kita simulasikannya, maksudnya kita cari nih bangun datar yang hasilnya itu 45 derajat. 45 derajat semua. Nah, gue kenalin nih. Kalian pasti nggak asing lagi dengan yang namanya persegi nih. Nah, anggap aja nih perseginya rata lah ya. Nih persegi nih ya. Persegi. Nah, ini kan sudutnya kan 90 derajat semua nih. 90, ini 90. Nah, dengan sisinya sama semua ya panjangnya. Kalau misalkan gue bagi satu potong set. Nah, gini kan? Apa akibatnya? Gue ambil yang ini nih. Gue ambil yang gue warnain ini. Bentar, atau gini aja deh. Gue pakai warna hijau deh. Nah, gue ambil nih yang gue arsir. Nah, gue ambil. Oke, sehingga nanti hasilnya gini kan. Set, set, set. Nah, dengan ini panjangnya panjang lagi, ini sudutnya 90 derajat ya. Ini besarnya 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Nah, coba gua anggap nih, ceritanya persegi ini 1. Semua panjangnya adalah 1. Gitu ya, biar kita gampang, biar lebih simple perseginya. Nah, berarti kan kalau ini 1, di sini juga 1 kan. Bawah sini 1, ini juga 1. Nah, sisi miringnya berapa nih? Masih kan Pitagoras? Makanya trigonometri juga butuh Pitagoras gitu. Jadi, ya udah langsung aja besarnya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat diakarin deh. Berapa nih? 1 kuadrat kan 1 kuadrat juga 1, berarti 1 tambah 1 diakarin. Oh, ternyata hasilnya akar 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah akar 2. Oke, jadi kita ganti aja langsung ini. Ini hasilnya adalah akar 2. Nah, baru kita bisa terapin untuk ini 45 derajat ini. Ya. Coba sin 45 derajat kita ambil yang ini jadi ya. Kita ambil yang itu. Nah, besarnya kan depan bagi miring, depan sudut bagi miring ini. Berarti 1. Jadi 1 dibagi akar 2. Nah, ini udah ketemu nih. Nah, tapi biasanya umumnya cara penulisan yang paling tepat itu kita rasionalin. Apa yang dirasionalin? Akarnya ini. Kan ini kan masih bentuk akar. Coba kita rasionalkan. Dikali berapa? Ya udah samain aja. Akar 2 per akar 2. Nah, kita bisa ubah ya bentuknya, tapi kita nggak bisa ubah nilainya, kita bisa ubah bentuknya. Karena akar 2 per akar 2 kan hasilnya 1 ya. Kita pengen rasional ini. Hasilnya apa nih? Yaudah berarti akar 2 per 2 gitu ya. Atau bisa kita tulis itu akar 2 per akar 2 itu akar 2 per 2 maaf. Itu hasilnya ya udah berarti setengah akar 2. Nah, udah ketemu nih. Sin dari 45 derajat itu ternyata nilainya adalah setengah akar 2 gitu ya. Setengah akar 2. Ya, gitu ya. Nah, sekarang coba kita cari cos 45 derajat. Ini gua hapus dulu ya. Gua hapus dulu. Oke. Nah, coba bayangin sekarang kalau cos 45 derajat itu kan apa ya? Bawah sini yang deket sudut ini dibagi sama sisi miring kan. Wah, ternyata sama lagi nih 1 per akar 2. Oh, ternyata sama kayak sin 45 derajat. Jadi hasil tadi berapa? Setengah akar 2. Ini yang udah kita rasionalin ya. Kita udah rasionalin. Jadi hasilnya ternyata sama nih. Oh, ya udah kita isi aja di sini deh. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2 gitu. Ya. Nah, sekarang berapa nilai dari tangan nih?
Tinggal kita cari tangen dari 45 derajat. Nah, nilai dari tangen 45 derajat di mana ya? Oke, masih sini ya. Nah, tangan itu kan ini bagi ini kan. Oh, ternyata depan bagi bawah itu ternyata 1/1. Ya udah 1 hasilnya kan selesai. Jadi kita ganti aja nih tuh gitu. Dah. Jadi sin 45, cos 45 dan tan 45 itu udah lengkap ya semuanya ya. Oke. Urusan persegi beres ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan nih gue isi yang 30 sama 60. Ini 30 sama 60 ini ada kaitannya nih. Nah, tadi kan merah udah, hijau udah. Sekarang coba gua ganti pakai warna apa ya? Warna merah. Warna merah lagi. Gua pakai warna hitam aja deh ya. Oke, gua udah nggak pakai warna hitam. Kita isi nih. Ini. Ya. Coba. Bangun datar apa yang bisa punya 30 derajat sama 60 derajat? Apa yuk? Nah, gue langsung kasih tahu aja ya. Nah, jadi gue akan kasih tahu itu adalah ini nih. Set dan set. Nah, jadi ini ceritanya 3 sisinya sama. Oh, jadi ini adalah segitiga sama sisi gitu. Ya, segitiga sama sisi. Nah, biar gampang ini coba kita misalkan sisinya 2. Ini 2 nih. Ya. Gitu. Nah, lalu apa namanya? Coba kalau misalkan nih ini gua pecah. Kok gue pecah? Gue bikin tingginya nih, set. Nah, ini ya. Jadi kan panjang ini sama panjang ini ya, sama ya. Jadi besarnya ini sekarang berubah ya. Jadinya ini 1, ini 1. Oke. Ini 1 ya. Nah, udah kebayang kan? Coba kalau misalkan gua ambil segitiganya, gua ambil salah satu segitiganya, terserah mau kiri atau kanan. Kiri atau kanan ya. Berarti yang ini. Coba gua ambil di sini. Set, yang warna biru ya. Nah, ini 2. 2 lagi. Salah nih. Nah, 2 nih berarti ini 2, ini 1 nih. Nah, berapa ini? Yang ini berapa sih? Nah, pakai Pitagoras lagi ya. Berarti kan 2 kuadrat dikurangin 1 kuadrat ya. Dikurang karena di sini kita sisi miring ya. Sisi miring sama sisi bawah, kita cari sisi depannya ini. Terus diakarin, hasilnya nanti kalian dapat 4 dikurang 1, 3, berarti akar 3 gitu ya. Jadi ternyata hasilnya itu adalah akar 3 gitu ya. Hasilnya ini adalah akar 3. Nah, lalu gue pasang alfa sini nih. Kok alfa? Salah lagi, coba. Gue hapus dulu. Nah, udah ya. Jadi lalu namanya segitiga sama sisi kan punya ciri-ciri ya. Ciri-ciri ini ya, si sudutnya tuh sama. Kan sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar. Jadi ini bagi rata nih. Nah, ya udah 108 kan jumlah sisi segitiga kan 180 derajat. Kalau dibagi 3 berapa? Ya udah 60 derajat. Ya udah ini 60 ya kan? Atas juga 60. Nah, terus gue belah, yang terjadi apa? Atasnya kebagi 2. Ini 30, ini 30. Gitu. Sehingga ini besarnya 60 nih, yang 60 derajat. Di sini besarnya 30. Nah, gitu ya. 30 derajat gitu. Ya. Nah, baru deh kita bisa cari nilai sin 60, cos 60, tan 60 sama 30 juga ya. Coba. 60 nih, kita 60 dulu nih. Kan 60 berarti depannya sudut 60 di akar 3/2. Ini sin ya. Sin. Ya udah. Kalau gue lepasin berarti 1/2 akar 3 gitu. Jadi hasilnya ternyata sin 60 itu besarnya adalah 1/2 akar 3 gitu. Coba ini gue ganti aja. Aduh, ntar gue hapus ya untuk 60 ya. Kita cari 60 dulu.
Nah, jadi terbesarnya itu adalah setengah akar 3 nih. Nah, gitu ya. Tar. Nah, ini setengah akar 3. Coba. Sekarang kalau misalkan nih nilai dari cos. Yaudah, bawah bagi ini kan. Nah, ternyata cos itu kan bawah sini 1 bagi 2 berarti setengah ya. Nah, jadi ternyata cos 60 derajat itu hasilnya adalah setengah gitu. Nah, terakhir nilai apa? Nilai tangan ya. Nilai tangan ya udah. Tadi kan nih akar 3 ya. Akar 3 per 1, akar 3 per 1. Ya udah. Hasilnya ternyata akar 3. Oh, ternyata nilai dari tangan 60 derajat itu hasilnya adalah akar 3 gitu ya. Jadi hasilnya akar 3. Nah, udah hampir keisi semua, tinggal 30 derajat sama 90 ya. Nah, sekarang 30 derajat gimana sih? Nah, ini kan ada 30. Ini kan ada 30 nih ya. Coba bayangin gue puter balik nih. Jadi gini ceritanya ya. Jadi gue gambar ini set, gue contek dikit. Nah, ini 30 ya. Jadi ini ternyata 30 derajat. 60-nya nggak usah gue tulis ya, karena tadi kita udah ketemu ya nilai sin cos tannya ya. 30 itu depannya, aduh maaf, depannya 1, ini akar 3, ini 2 ya. Nah itu ya, oke ya. Nah sekarang ya udah, berarti nilai sin 30 berapa? Nilai sinnya berapa nih? Nilai sinnya berapa? Udah, berarti depannya 31. Depan bagi miring. Ya udah, sin 30 itu setengah berarti. Oh, ternyata sin 30 itu setengah. Ya udah kan depan bagi miring ya. Nah, depannya 30 bagi miringnya 30. Berarti nilai dari sinus 30 itu hasilnya adalah setengah. Gitu ya. Sekarang nilai cos. Cos dari 30 berapa nih? Cos 30 ya udah bawah bagi miring kan. Ya udah kan bawah sini bagi sini. Ya udah akar 3 per 2. Berapa nih? Ya udah gue keluarin lepas duanya berarti setengah akar 3. Oh, ternyata cos 30 derajat itu besarnya adalah setengah akar 3 gitu. Terakhir nih nilai tangan. Tangan ya. Tangan tuh berapa sih nilainya? Tangan 30 derajat. Ya udah, tangan 30 derajat. Berarti depannya 30 kan 1 dibagi sama ini nih, 3-nya ini. Dibagi akar 3 kan, bawah sini berarti 1 per akar 3. Nah, ini udah sebenarnya udah bener. Cuman kita rasionalin bawahnya karena masih bentuk akar. Jadi gue kaliin 1, gue bisa akar 3 per akar 3. Sebenarnya sama aja, gue ubah bentuknya aja ya. Tapi nggak mengubah nilai. Nah, dari hasilnya 1 kali akar 3 atas kali atas itu akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 ya 3 kan, sama aja. Nah, gue lepas 3-nya, itu hasilnya adalah sepertiga akar 3 ya. Jadi gue lepas sepertiga akar 3 ya. Nah, jadi bisa gue tulis di sini adalah sepertiga akar 3. Nah, untuk tahapannya udah ya, hampir selesai, tinggal 90 derajat. Coba gue bikin ya. Sekarang kita tinggal cari sin, cos sama tan dari 90 derajat. Coba lo bayangin, gue punya alfa nih, gue ambil alfanya, patokannya ini ya. Gue ambil alfanya 90 derajat, jadi mendekati nih ke atas nih, set gitu kan, set. Gimana ya? Coba gue ulang. Nah, jadi gini ya. Jadi gini, set. Jadi nah gini nih. Nah, gue bener-bener sudutnya mendekati 90 derajat, jadi kurang lagi 90 derajat. Pokoknya sampai mantep dah. Nanti hasilnya mentok gini ya, mentok gini. Nah ya, mentok gini. Jadi gue misalnya ini A, ini B, ini C. Nah, ini alfanya parah pokoknya, 90 derajatnya udah mentok banget ya. Nah, sekarang gue tanya, berapa nilai sin 90 derajat? Sin 90 derajat, ya udah. Sin 90 derajat, kita lihat nih. C sama A kan sejajar gini kan? Sama, berarti nilai A itu sama dengan nilai C, ya kan? Sama nih kan, set. Nilai B-nya udah mentok, ya udah berarti B-nya 0. Nah, sekarang berarti sin 90 derajat kan A per C, kan A per C nilainya sama, yaudah A per C kan sama, coret-coret hasilnya berapa nih? 1.
Nah, makanya nilai dari sin 90 derajat itu adalah 1 gitu. Nah, lalu coba nah kita lihat lagi ya. Cos 90 derajat bawah bagi ini ya. Bawah bagi miring ya, B per C. B per C tadi kan A per C, itu sin, bawah itu B per C. Nah, B-nya kan 0, C-nya kan ada nilai ya. Tetapi 0 dibagi C ya kan hasilnya tetap 0 juga gitu. Makanya nilai dari cos 90 itu adalah 0 hasilnya. Nah, terakhir tangan. Nilai dari tangan nih. Nilai dari tangan. Tangan itu kan ini ya, definisinya A per B ya, per B. Depan sudut bagi deketnya sudut ya. Nah, ya udah A per B. A-nya berapa? A ada nilai. Nilai B berapa? Oh, 0. Nah, untuk kasus gini kan berapapun hasilnya, kalau dibagi 0 itu nggak bisa, alias tidak terdefinisi gitu. Jadi hasilnya berapa? Ya nggak ada hasil gitu kan. Jadi kesimpulannya nilai tangan dari 90 adalah tak terdefinisi. Oke, jadi segitu yang bisa gue sampaikan. Nah, tetap stay tune di video gue terus. Nanti gue bahas tentang trigonometri selanjutnya di video-video berikutnya. Oke.